Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Sulistiana Apriani dengan nomor induk mahasiswa 202200080131. Kali ini saya akan membahas terkait pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing. Nah, apa sih pelaporan segmen itu? Jadi, pelaporan segmen merupakan bagian laporan keuangan segmen berasal dari aset segmen, pendapatan segmen, beban segmen, dan kewajiban segmen secara berkaitan dan teralokasi dari bagian unsur tersebut untuk dilakukan secara konsisten. Adapun pengertian dari laporan keuangan segmen yaitu adanya laporan keuangan merupakan bagian suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis, bertujuan menyediakan informasi bagi para pebisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif, dan pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat terjadi. Yang pertama, laporan keuangan segmen dapat menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. Kedua, adanya laporan keuangan segmen membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, adanya laporan keuangan segmen sebagai panduan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Selanjutnya ada definisi pelaporan keuangan segmen perusahaan. Yang pertama, segmen perusahaan merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Yang kedua, segmen geografis merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di suatu bagian atau sekelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. Nah, yang ketiga, segmen industri merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Selanjutnya ada dasar pelaporan keuangan segmen. Yang menjadi dasar pembagian bagaimana pelaporan tersebut termasuk dalam pelaporan keuangan segmen yaitu yang pertama, adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa sehingga memberi peluang dasar segmentasi dasar yaitu segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. Yang kedua, adanya laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikan secara terpisah. Yang ketiga, adanya unsur penggunaan aktiva merupakan hal yang penting bagi perusahaan, sehingga aktiva segmen dapat berpengaruh sejumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. Nah, selanjutnya ada aktiva dan kewajiban pelaporan keuangan segmen. Bagian aktiva yang biasanya dialokasikan secara layak digunakan dan dimanfaatkan oleh dua atau lebih segmen harus dialokasikan di antara segmen-segmen tersebut dengan dasar alokasi. Selanjutnya ada informasi pelaporan keuangan segmen yang disajikan dengan adanya pemisahan antara pendapatan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain atau hasil segmen itu sendiri, dan aktiva segmen yang digunakan bisa dinyatakan baik dalam total jumlah uang atau sebagai presentasi dari total jumlah yang harus dikonsolidasikan segmen perusahaan. Dengan adanya hubungan antara jumlah dari segmen-segmen individual dan informasi agregat dalam laporan keuangan dapat dijelaskan dengan menyajikan dan memberikan laporan rekonsiliasi. Selanjutnya ada pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. Nah, pendapatan segmen merupakan pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen tersebut. Bahkan bagian yang relevan dari pendapatan harus dialokasikan secara baik. Beban segmen merupakan beban yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari suatu beban sehingga dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen dalam perusahaan. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajernya bertanggung jawab atas biaya. Yang kedua, ada pusat pendapatan atau revenue center. Jadi pusat pendapatan ini merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. Yang ketiga ada pusat laba atau profit center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Yang keempat ada pusat investasi atau investment center. Di mana pusat ini ber, bertanggung apa? Pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan biaya dan investasi. Selanjutnya ada pendapat Mowen dalam Managerial Accounting tahun 2017 menyatakan bahwa pusat pertanggungjawaban responsibility atau center merupakan segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab atas serangkaian aktivitas tertentu untuk tujuan evaluasi kinerja keuangan. Pusat-pusat pertanggungjawaban diklasifikasi menjadi pusat beban, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat beban dan pusat pendapatan dijelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Pusat beban atau expense center adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan beban. Pusat beban dapat juga berupa segmen yang lebih kecil dari departemen atau lebih besar.
Yang pertama pusat beban standar, yang kedua ada anggaran fleksibel, yang ketiga pengukuran efisiensi. Selanjutnya ada pusat beban kebijakan atau discretionary expense center, adalah pusat beban yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya tidak dapat atau sulit ditentukan. Yang ketiga ada pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan revenue center adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan pendapatan. Pusat pendapatan bertanggung jawab atas timbulnya pendapatan baik dari penjualan barang dengan dagangan maupun dari jasa. Yang keempat ada pusat laba atau profit center. Perusahaan yang dipimpin puncaknya sering disebut CEO atau Chief Executive Officer sudah mendelegasi wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan laba membentuk pusat laba. Selanjutnya ada transfer pricing. Apa sih tujuan dan pengertian transfer pricing ini? Jadi, harga transfer atau transfer pricing adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari suatu divisi ke divisi lain dari suatu perusahaan, baik internal maupun eksternal. Nah, tujuan penetapan harga transfer ini yang pertama dapat memperoleh informasi harga yang relevan, yang kedua memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga, yang ketiga dapat membantu mengatur cash flow anak atau cabang perusahaan, yang keempat meminimalkan beban pengenaan pajak, biaya masuk, dan biaya pengiriman, yang kelima memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Kemudian ada metode penentuan harga transfer, ada 4. Yang pertama metode market price atau harga pasar, yang kedua metode harga pokok, yang ketiga metode negosiasi, dan yang keempat metode koordinasi atau arbitrage dan penyelesaian konflik.